Perkenalkan kami dari ini mempresentasikan tentang teamwork. Nah, di kelompok 12 ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu rekan saya ada Aisyah Novira, dan saya sendiri Andika Satya Reguna, dan rekan saya yang satu lagi yaitu Muhammad Yoga Pratama. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke materinya. Yuk, next slide. Oke, teamwork, kerjasama tim. Nah, kerjasama tim itu tersendiri kan ya ada 2 kata ya, tim dan kerjasama. Nah, mari kita bahas satu persatu dulu tuh, apa itu tim, apa itu kerjasama. Nah, dan kita samakan dulu persepsi apa itu kerjasama. Nah, apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama, tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kerjasama itu ya kita ngajak orang lain untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan gitu, gampangnya gitu. Oke, gitu. Kalau gitu next slide. Nah, kita samakan lagi nih persepsi tentang apa itu tim. Nah, tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerjasama dengan di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Nah, tim ini mereka ini sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama dan bertanggung jawab juga saling bertanggung jawab satu sama lain gitu. Jadi mereka satu kesatuan. Oke, next slide. Nah, kadang kita terlintas kepikiran apa sih bedanya grup sama tim itu? Nah, kalau grup ya, kita bahas dulu grup. Apa itu grup? Grup adalah sejumlah orang yang bekerja sama. Mereka memiliki goal perorangan yang diusahakan bersama-sama. Walaupun berusaha mencapai goal sendiri-sendiri, grup memiliki minat atau minat yang berkaitan atau identitas yang menyatukan mereka gitu. Nah, bisa kita contohin gampangnya ya, grup itu kayak grup keluarga lah. Identitas mereka itu sama, mereka satu keluarga. Cuma tiap orang-orang anggotanya itu punya istilahnya goalnya masing-masing, tujuan mereka masing-masing gitu. Nah, sekarang tim. Nah, tim itu seperti tadi ya. Tim adalah sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan goal bersama. Setiap tim merupakan gabungan dari beberapa bagian tim. Artinya anggota tim saling bergantung untuk mencapai hasil. Jadi tim itu mempunyai tujuan yang sama dan mereka tuh saling ketergantungan. Beda dengan grup yang mereka tuh lebih ke arah individual. Oke, next slide. Nah, ini grup versus tim. Perbedaan gampangnya ya antara grup dan tim itu sendiri. Nah, kalau grup itu tujuannya individual, pertanggungjawabannya juga individual, dan keberhasilan dan kegagalannya itu juga individual gitu. Nah, kalau tim, mereka tuh lebih bersama. Tujuannya bersama, pertanggungjawaban individu dan timbal balik, dan keberhasilan dan kegagalan itu kolektif. Jadi bersama-sama. Keberhasilan atau kegagalan itu dirasain bersama gitu, nggak cuma individualis. Oke, next slide. Nah, jenis-jenis tim nih. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis tim menurut banyak ahli. Nah, tapi saya bakal jelasin baik, saya lanjut. Saya akan jelasin yang umumnya lah kita kenal gitu, jenis-jenis tim. Nah, ini ada tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tugas khusus, tim mandiri, dan tim pemecah masalah. Nah, tim formal itu adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Oke, kalau tim vertikal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Jadi ada jabatannya. Nah, kalau tim horizontal, itu adalah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tapi berasal dari keahlian yang berbeda. Nah, lanjut. Tim dengan tugas khusus. Tim dengan tugas khusus adalah sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Jadi ini timnya terbentuk khusus gitu. Nah, ada lagi nih tim mandiri. Tim mandiri adalah sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih. Oke, lanjut ke tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah itu biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Seperti itu.
Oke, next slide ada aspek-aspek teamwork. Nah, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Selanjutnya ada aspek-aspek teamwork. Menurut Huga dan Gilmoden tahun 2001, aspek teamwork atau kerjasama tim dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aspek yang berkaitan dengan tugas, misalnya komunikasi, koordinasi, dan keseimbangan terhadap kontribusi anggota, dan aspek interaksi sosial seperti dukungan, usaha, dan kohesivitas tim. Selanjutnya, ada menurut Girvin tahun 2004, sebuah teamwork yang solid dan baik dapat terwujud melalui tahapan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama ada forming. Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Anggota kelompok cenderung untuk bekerja sendiri dan walaupun memiliki itikat baik, namun mereka belum saling mengenal dan belum saling percaya. Yang kedua ada storming. Kelompok mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas-tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah yang harus mereka selesaikan. Pada beberapa kasus, tahap storming cepat selesai, namun ada pula yang berhenti pada tahap ini. Yang ketiga ada norming. Terdapat kesepakatan dan konsensus antara anggota kelompok. Peranan dan tanggung jawab telah jelas. Anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain seiring dengan mereka melihat kontribusi masing-masing anggota untuk kelompok. Yang keempat ada performing. Kelompok dalam tahap ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik dan yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Anggota kelompok saling bergantung satu sama lain dan mereka saling menghormati dalam berkomunikasi. Yang kelima ada adjourning dan transforming. Tahap di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan. Selanjutnya ada etika normatif dalam teamwork. Dalam konteks teamwork, nilai-nilai luhur dan norma yang bersifat universal ini menjadi modal dasar dalam membangun kebersamaan sebagai tim. Ada beberapa nilai dan norma yang dapat dijadikan modal dasar yang dalam membangun teamwork, yaitu kerukunan, kekompakan, kejujuran, amanah, dan kerjasama yang baik. Selanjutnya ada karakteristik teamwork. Menurut Griffin tahun 2004, menyebutkan adanya 2 karakteristik utama dalam teamwork, yaitu ukuran dan peran anggota. Ukuran secara umum, ketika ukuran tim meningkat, akan lebih sulit bagi setiap anggota untuk saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ukuran terbagi menjadi 2, yang pertama ada tim kecil. Terdiri dari 2-4 anggota, menunjukkan lebih banyak persetujuan, mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan bertukar lebih banyak opini. Mereka cenderung bersikap informal dan tidak banyak menuntut pemimpin. Yang kedua ada tim besar, cenderung memiliki lebih banyak perselisihan pendapat dan perbedaan opini, karena kurangnya kepuasan di hubungan dengan tugas yang dispesialisasikan, serta komunikasi yang buruk. Para anggota tim memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dan merasakan keakraban kelompok. Yang kedua ada peran anggota. Terdapat 2 jenis peran, yaitu spesialis tugas dan sosio-emosional. Orang-orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim meraih tujuannya. Mereka sering memperlihatkan perilaku-perilaku, yaitu menghasilkan ide, memberikan opini, mencarikan informasi, meringkas, dan memberi semangat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat kerjasama tim. Ada beberapa manfaat dari kita ini bisa melakukan kerjasama dalam sebuah tim. Yang pertama adalah kerjasama tim ini meningkatkan produktivitas. Salah satu faktor yang membuat kita dapat menghasilkan pekerjaan yang luar biasa itu adalah rasa hormat dan rasa dihargai yang didapatkan dari rekan-rekan di dalam tim. Kerjasama tim merupakan hal yang membuat kita mendapatkan rasa hormat dan dihargai agar termotivasi dan menghasilkan tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah kerjasama tim dapat meningkatkan kesuksesan organisasi. Jika kita melihat
era teknologi yang semakin maju saat ini, kita ini dituntut untuk memiliki keterampilan tertentu. Nah, tentu saja tidak ada satu individu yang dapat menguasai seluruh keterampilan yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukannya sebuah tim. Dengan bekerja sama dalam sebuah tim, setiap orang dapat memegang perannya masing-masing dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga anggota tim yang satu dapat melengkapi anggota tim yang lain. Keterampilan unik yang dimiliki dapat membuat setiap orang bersinar dan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Dengan begitu, tim akan mudah mencapai tujuan bersama. Kemudian juga kerjasama tim merupakan peluang untuk bertumbuh secara individual. Kerjasama tim membuat kita dapat saling berbagi informasi, saling melatih, dan menyemangati satu dengan yang lainnya, sehingga akan mendapatkan pengalaman dan juga ide-ide yang baru. Kerjasama tim juga merupakan kesempatan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Tentunya ini membuat kita menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah agar terhindar dari kesalahan yang sama di masa depan. Selain itu, kerjasama tim membuat kita menjadi seseorang yang memiliki kemampuan mendengarkan yang lebih baik. Dalam tim, kita belajar mendengarkan orang lain dan mengerti apa yang dimaksudkannya. Tentu saja jika memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, dalam setiap aspek kehidupan kita dapat meningkatkan hubungan sosial yang dimiliki. Oke, bisa next. Nah, lantas apa saja kekuatan dalam kerjasama tim? Yang pertama ini adalah meningkatkan kecepatan waktu dalam pengerjaan. Saat sebuah perusahaan sedang memiliki banyak tugas dan memiliki tingkat waktu yang singkat atau terbatas, maka pekerjaan tersebut akan lebih baik apabila dilakukan oleh dalam bentuk tim. Apabila sebuah tim yang mengerjakannya, maka akan lebih cepat selesai dan proses memilih solusi akan lebih banyak mendapatkan masukan sehingga dalam menentukannya tidak banyak membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, melatih otak dalam mencari ide-ide baru. Saat kita melakukan kerjasama tim, nah setiap anggota itu dapat menyumbangkan ide-ide kreatif yang dimiliki. Sehingga ada banyak sesuatu yang biasanya ini tidak terpikirkan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Nah, hal itu juga mengasah sesama anggota untuk lebih mengembangkan tingkat inovasi dari masing-masing agar lebih meningkatkan nilai ide tersebut. Kemudian yaitu belajar saling menghargai pendapat. Nah, pro dan kontra ini sering muncul dalam sebuah perdebatan dalam penyampaian pandangan ataupun pendapat. Nah, ego ini akan diuji lebih dalam sebuah kerjasama tim. Nah, saat bekerja sama, setiap anggota ini diharuskan bisa saling menghargai dan bersikap lapang dada saat terjadi perbedaan pendapat atau solusi eh, yang diajukan ini tidak diterima oleh anggota lain. Jadi kerjasama tim harus bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian yang keempat, menikmati hasil secara bersama. Setelah pekerjaan selesai dilakukan dan diskusi secara matang dengan tim, maka tinggal tim ini menunggu keputusan nilai terhadap hasil yang didapatkan. Bisa itu manajer ataupun atasan yang menilai yang akan memberikan apresiasi saat hasil pekerjaan yang dilakukan itu sangat memuaskan. Sebaliknya apabila hasil biasa saja atau kurang memuaskan pun, maka hal ini akan menjadi sebuah peringatan atau koreksi agar tim ini bisa bekerja sama lagi lebih baik ke depannya. Oke, bisa next. Nah, lantas apa saja sih penyebab-penyebab dalam konflik dalam tim? Yang pertama ini adalah konflik persaingan. Nah, konflik ini terjadi karena adanya suatu persaingan dalam tim tersebut seperti ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau posisi yang lebih tinggi dalam tim tersebut. Sehingga timbullah rasa egois yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu tim. Kemudian yang kedua adalah konflik perbedaan tujuan. Konflik tersebut terjadi ketika adanya perbedaan pandangan untuk menetapkan tujuan dalam suatu tim. Karena apa? Karena ketidaksepakatan di antara orang-orang tentang tujuan yang ingin dicapai. Maka terjadilah konflik dalam tim ini. Kemudian yang ketiga adalah konflik tugas.
Konflik ini terjadi karena tugas yang harus dilakukan itu tidak jelas pembagiannya oleh pemimpin tim. Nah, kurangnya peran dalam tanggung jawab yang tidak jelas ini akan menimbulkan konflik. Kemudian yang keempat ini adalah konflik hubungan. Konflik ini biasanya terjadi karena masalah pribadi antar anggota tim. Karena entah itu karena ketidakcocokan pribadi yang menciptakan yang akhirnya ini menciptakan ketegangan dan perasaan permusuhan pribadi di antara orang-orang, yang mana pada akhirnya ini hubungan yang kurang baik antar anggota tim dapat menimbulkan suatu konflik dalam pekerjaan. Bisa next. Lantas bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam tim? Yang pertama, kita bisa mengambil gaya kompromi. Nah, gaya ini akan terjalin kerjasama yang moderat karena mereka akan melakukan diskusi ataupun musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hal ini tepat ketika tujuan di kedua belah pihak ini sama pentingnya. Ketika lawan memiliki kekuatan yang sama, dan kedua belah pihak ingin membagi perbedaan, atau ketika orang perlu sampai pada solusi sementara atau bijaksana di bawah tekanan waktu. Kemudian kita bisa menggunakan gaya kolaborasi, yaitu hampir sama dengan gaya kompromi, di mana kedua belah pihak memiliki tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Karena mereka memiliki tingkat kerjasama yang tinggi, maka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melakukan kolaborasi. Dengan gaya kolaborasi tersebut memungkinkan kedua belah pihak untuk menang atau mendapatkan win-win solution. Kemudian yang ketiga adalah gaya akomodatif, di mana penyelesaian konflik dengan tingkat kooperatif yang cukup tinggi ini, gaya akomodatif ini, penyelesaian ini terjadi ketika seseorang melakukan konflik tersebut dan menyadari bahwa mereka itu salah. Nah, orang dengan gaya penyelesaian ini akan terjadi jika mereka berpikir ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada diri sendiri, dan ketika menjaga harmoni itu merupakan hal yang sangat penting. Bisa next. Nah, setelah melihat bagaimana cara solusi penyelesaian konflik tersebut, lantas bagaimana cara kita untuk membangun sebuah kerjasama tim yang baik. Oke, yang pertama adalah kita harus memahami tujuan tim. Agar teamwork semakin solid, maka yang pertama dapat dilakukan adalah memahami apa tujuan dan misi dari tim yang ingin dicapai. Nah, seluruh anggota tim ini harus benar-benar memahami dan berkomitmen untuk memenuhi goals tujuan. Pasti perusahaan itu akan menjelaskan harapan apa yang mereka miliki terhadap tim yang dibentuk. Dan kejelasan ini diperlukan agar seluruh anggota tim ini memiliki ekspektasi yang jelas mengenai tujuan, tanggung jawab, kerja, dan hasil. Kemudian yang kedua adalah rasa memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang baik haruslah dimiliki oleh seluruh anggota dalam sebuah tim. Karena apa? Karena rasa memiliki ini sangat penting agar setiap anggota itu sadar bahwa ia itu bekerja sama dengan anggota lainnya yang dimana memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk membangun rasa memiliki yang kuat dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik antar anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota akan memiliki ikatan batin yang kuat terhadap norma yang ada di dalam tim. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka. Dalam membangun tim yang solid, diperlukan sebuah komunikasi yang baik di antara anggotanya. Nah, setiap anggota ini harus bisa berkomunikasi secara terbuka dan juga jujur, dengan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, setiap anggota tim akan merasa didengarkan dan dimengerti. Oke, sekian presentasi terkait dengan teamwork dari kelompok 12. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau mengetik langsung di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk Javira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Zafira Sabrina dari kelompok 13. Izin bertanya, kan sekarang itu banyak
tim yang dibuat secara virtual atau virtual team. Menurut pendapat kelompok kalian, apa yang menjadi tantangan dari virtual team itu sendiri dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Jafira. Ada lagi? Ya, dipersilakan Vera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Dinesindi dari kelompok 11. Saya izin bertanya, tadi kan di PPT ada dijelasin tentang 2 jenis peran anggota kan. Salah satunya itu ada sosio-emosional. Pertanyaan saya, tolong jelaskan tentang peran sosio-emosional tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Vera. Selanjutnya, ada lagi? Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, kami akan mendiskusikan 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan. Dan untuk saat sesi diskusi berlangsung, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Baik, Bella, ada yang ingin ditanyakan? Baik, mohon maaf harus off cam karena lagi terkendala dengan jaringan. Saya ingin bertanya, jika di dalam suatu tim terdapat banyak perbedaan dari segi kepribadian tim anggota maupun perbedaan visi misi, maka sebagai seorang pemimpin apa yang akan dilakukan untuk menyatukan perbedaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bella. Untuk pertanyaan akan kami tampung dulu dan kami diskusikan untuk jawabannya. Mohon ditunggu. Ya, makasih. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaannya Zafira ya. Mungkin kita sudah tahu lah, dari tahun 2020 hingga sekarang tuh ada pandemi gitu ya. Ada pandemi corona, khususnya COVID-19. Dan perusahaan-perusahaan itu mereka kebanyakan tuh udah work from home gitu, kerja di rumah. Bahkan ada organisasi-organisasi yang buat tim itu dibuat secara virtual gitu, nggak ketemu secara langsung karena adanya PSBB dan lain-lain. Nah makanya ada virtual team lah yang ditanyakan sama Zafira itu. Nah pertanyaannya itu apa sih tantangan buat virtual team itu sendiri dan solusi dari tantangannya itu gimana? Nah kalau menurut saya itu saya akan sebutin 3 tantangan yang biasanya saya sering temukan dalam virtual team gitu ya. Nah, yang pertama ini itu ngembangin kepercayaan antar tim. Gitu. Membangun kepercayaan itu kan atau membangun hubungan juga itu kan membutuhkan waktu banget gitu ya. Nggak bisa bentar, apalagi kita ketemunya virtual gitu. Nah, memperoleh kepercayaan itu butuh banget, membutuhkan lebih banyak waktu lah. Terutama ketika kita ini nggak berinteraksi langsung sama tim. Biasanya kita tuh bisa tahu kita percaya sama dia atau enggak, orangnya di gimana tuh kalau misalnya kita udah interaksi secara langsung gitu. Nah ini kan online gitu, jadi susah membangun kepercayaan seperti itu. Nah kalau menurut saya sih, based on my experience, kita bisa memanfaatkan solusinya itu, kita bisa dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun hubungan dengan tim. Nah
ada banyak banget cara untuk terhubung dengan anggota-anggota tim gitu. Bahkan ketika kita nggak bertemu langsung itu kita dapat berhubungan langsung sama mereka. Contoh gini, kita jadwalkan rehat kopi, dalam tanda kutip rehat kopi. Rehat kopi singkat dengan alat obrolan video gitu, seperti FaceTime, Google Hangout, atau bahkan Google Meet gitu. Kita bisa pakai Google Meet. Nah, kita tuh bisa ngobrol santai dengan tim tentang masalah-masalah yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan. Gitu. Jadi kayak kita cerita tentang daily life, nggak ada yang berhubungannya dengan pekerjaan. Kadang kita juga harus profesional secara tim, tapi juga kita punya hubungan yang sifatnya kemanusiaan dan kekeluargaan gitu sama anggota tim. Nah, banyak banget gitu fitur-fitur video dan desktop yang dapat kita gunain untuk membangun hubungan tersebut gitu. Bahkan ada GoToMeeting atau live meeting yang itu tuh kita bisa ngadain perayaan virtual kayak ulang tahun atau baby shower gitu. Nah, jadi kita tuh dapat berbagi acara kehidupan dengan rekan tim gitu. Jadi kayak membangun kepercayaan melalui daily life kita. Nah, yang kedua nih berkolaborasi meskipun jauh. Nah, jadi kan kalau tim itu kan biasanya kita punya tujuan ya, kita harus berkolaborasi dan kita tuh jauh karena virtual, nggak ketemu secara langsung. Banyak banget masalah yang harus ditangani secara berbeda dan lebih banyak peluang untuk kesalahpahaman dan miskomunikasi. Kan pasti banyak banget ya. Kalau misalnya kita ikut suatu kegiatan yang mana itu kita bentuk tim itu secara virtual itu banyak banget miskomunikasi, banyak banget kesalahpahaman gitu. Banyak yang harusnya kita tuh gerak itu A malah B gara-gara miskomunikasi dan gimana gitu. Nah, kalau saya sih biasanya ini solusinya yaitu untuk tetapkan dokumentasi proses gitu. Karena sifat terkecil dari tim virtual penting untuk menetapkan dan mendokumentasikan proses yang digunakan dalam operasi sehari-hari gitu. Sehingga semua anggota kita nih tahu proses kita tuh udah sampai mana dan apa yang kita harapkan. Kalau enggak, masalah-masalah kayak seperti tim di zona waktu yang berbeda, misalnya kita punya tim di zona waktu yang berbeda gitu, kita di WIB, dia di WITA. Masalah-masalah seperti tim di zona waktu yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dan tingkat keahlian yang berbeda dengan teknologi dapat menghambat produktivitas tim itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kita harus dokumentasikan, kita bikin notulen dan lain-lain gitu, biar tahu prosesnya sudah sampai mana dan apa yang kita harapkan itu kita tetapkan terus. Nah, tantangan yang ketiga ini mempertahankan semangat tim. Bekerja dari jarak jauh dari rumah itu kadang bikin kita malas banget gitu ya. Kita malas, mager gitu. Sering banget mager untuk ngerjain sesuatu yang kita udah tetapkan dalam tim. Gitu. Jadinya anggota ini pasif katanya. Nah, bekerja dari jarak jauh itu dapat menyebabkan anggota tim ngerasa terisolasi istilahnya. Tanpa interaksi manusia yang secara langsung, perasaan tim itu sering nggak hadir karena karyawannya itu tidak secara fisik dengan orang lain yang bekerja menuju tujuan bersama itu. Jadi kita karena nggak ketemu secara langsung, secara fisik, jadi kayak nggak ada motivasinya, nggak ada semangatnya, nggak ada semangat yang kita bisa bagikan ke teman-temannya. Nah, kalau solusi saya itu pertambahkan dan pertahankan motivasi tim. Dari awal itu berkembang, dari awal itu berdiri sampai tujuan tercapai gitu. Kita harus pertahankan motivasi tim. Anggota tim itu lebih termotivasi ketika mereka tahu kita ini akan berinvestasi dalam pengembangan mereka. Bahkan ketika kita tidak berada di bawah atap yang sama gitu. Selama interaksi sehari-hari kita dan dalam tujuan kinerja periodik atau bahkan tahunan yang lebih formal nih, identifikasi dan diskusikan peluang untuk penugasan di tempat kerja atau tempat yang kita bakal pakai untuk kerja gitu, yang akan membantu mempersiapkan anggota tim untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengetahuan baru. Juga cari peluang bagi karyawan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi kita harus mempertahankan semangat mereka melalui pengembangan mereka itu sendiri. Gitu. Jadi ada kegiatannya jelas dan itu berkembang juga untuk mereka. Seperti itu. Apakah udah jelas nih, Zafira? Sudah jelas, Andika. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella terkait dengan bagaimana seorang pemimpin dalam menyatukan perbedaan-perbedaan dalam anggota tim yang ada dalam sebuah organisasi. Oke, pemimpin itu harus bijaksana. Bijaksana itu dalam artian pemimpin ini harus bisa melihat bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap diri anggotanya. Lantas, dari perbedaan-perbedaan tersebut apa yang bisa mungkin, dilihat oleh seorang pemimpin yang bijaksana? Yaitu melengkapi bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada pada anggota, dari tim tersebut. Karena, perbedaan-perbedaan yang muncul dalam sebuah organisasi itu, sebetulnya bukan sebuah ancaman ataupun dampak buruk bagi tim. Karena perbedaan-perbedaan tersebut justru yang akan melahirkan sebuah ide-ide ataupun inovasi yang baru bagi gebrakan dalam sebuah tim tersebut. Eee, Lantas ada beberapa gaya juga yang mungkin sudah disebutkan tadi dari PPT, terkait bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik ataupun perbedaan. Misalnya gaya kolaborasi, jadi pemimpinnya ini mencoba untuk mengkolaborasikan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada pada diri individunya, anggota masing-masing. Dengan kolaborasi ini, jadi sebuah tim ini individunya yang berbeda-beda mungkin akan mengkolaborasikan kelebihan-kelebihan yang mungkin mereka bisa relasikan dalam sebuah inovasi-inovasi di dalam sebuah organisasi. Dan justru dengan inovasi dari perbedaan-perbedaan tersebut yang akan melahirkan sebuah ide-ide baru dan gagasan baru yang justrunya bisa membuat kemajuan dalam sebuah organisasi. Dan mungkin satu poin yang bisa menyatukan ini juga adalah komunikasi yang baik. Jika dalam sebuah organisasi pemimpinnya ini tidak bisa menjalankan kepengurusan secara baik, di mana biasanya perbedaan-perbedaan ini lahir karena adanya miskomunikasi. Pemimpin harus bijaksana dalam menjadi orang ataupun pihak ketiga dalam menangani kasus. Pemimpin harus bisa membuat sebuah ruang komunikasi di antara anggota-anggota yang mungkin atas pendapat pribadinya itu mereka egois. Nah, di sini pemimpin harus bijak untuk mencoba untuk mengkomunikasikan apa saja perbedaan-perbedaan yang mungkin di antara kedua belah pihak ini terjadi miskomunikasi. Seperti itu, Bella. Apakah sudah menjawab? Makasih Yoga, menjawab sekali. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan ketiga dari Vera. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vera tentang peranan sosio-emosional. Jadi, orang-orang yang menggunakan peran sosio-emosional itu mendukung kebutuhan emosional para anggota tim dan membantu menguatkan kesatuan sosial. Mereka memperlihatkan perilakunya dengan mendorong tim untuk berkembang, yang kedua mengurangi ketegangan, dan yang ketiga berkompromi. Apakah menjawab, Vera? Ya, terima kasih Aisyah. Sama-sama. Oke, itu tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga dan melanjutkan presentasi ke kelompok berikutnya, kita saja langsung kepada presentasi kelompok 13 dan mungkin dari teman-teman yang malu ataupun masih memiliki pertanyaan dari materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami, bisa langsung menchat pribadi ataupun lain sebagainya gitu ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Diana dan Ibu Umi Widyastuti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi organizational control. Sebelum melanjutkan untuk pemaparan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Leon Hezkiel, yang kedua ada Maisaro, dan yang ketiga ada Zafira Sabrina. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Leon. Untuk Leon dipersilahkan. Organizational control. Kontrol organisasi adalah sebuah proses sistematis di mana manajer mengatur kegiatan organisasi untuk membuatnya konsisten dengan harapan yang ditetapkan dalam rencana, target, standar kinerja. Next. Next. Manajer harus memantau dan mengevaluasi. Yang pertama di sini ada yang harus kita terapkan, yaitu apakah kita secara efisien mengubah input menjadi output, harus akurat mengukur unit input dan output. Yang kedua, apakah kualitas produk meningkat. Yang ketiga, apakah kita kompetitif dengan perusahaan lain. Yang keempat, apakah karyawan responsif terhadap pelanggan, layanan pelanggan semakin penting. Yang kelima, apakah manajer kita inovatif dalam pandangan. Yang keenam, apakah sistem kontrol mendorong pengambilan risiko. Di sini ada namanya tipe of control. Yang pertama itu feed forward. Terkadang disebut kontrol pendahuluan atau preventif. Yang kedua ada concurrent. Yang pertama itu ada menilai aktivitas kerja saat ini berdasarkan pada standar kinerja. Yang kedua termasuk mengatur peraturan dan regulasi untuk membantu tugas dan perilaku karyawan. Yang ketiga bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas kerja memberikan final hasil yang sesuai. Di sini ada feedback yang berfokus pada output organisasi atau yang disebut juga post action atau output control. Organizational control fokus atau fokus kontrol organisasi. Yang pertama itu ada namanya control feedward, mengantisipasi masalah. Contohnya itu tes narkoba sebelum bekerja. Yang kedua memeriksa bahan baku. Yang tiga hanya memperkerjakan lulusan perguruan tinggi negeri. Fokusnya ini ke input. Yang kedua ada concurrent, kontrol memecahkan masalah saat terjadi. Contohnya budaya yang aditif. Kedua manajemen total mutu. Yang ketiga pengendalian diri setiap karyawan. Fokus di ongoing proses. Yang ketiga itu ada kontrol umpan balik memecahkan masalah setelah terjadi. Contohnya itu menganalisis penjualan per karyawan. Yang kedua pemeriksaan kualitas produk atau quality control. Yang ketiga survei pelanggan. Fokusnya di output. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita Zafira. Selanjutnya ada step proses kontrol. Yang pertama itu menetapkan tujuan strategis, lalu dilanjutkan dengan menetapkan standar kinerja, dilanjutkan dengan mengukur kinerja aktual, lalu bandingkan kinerja dengan standar. Jika memadai, bisa tidak melakukan apa-apa atau melakukan penguatan tujuan, dan dilanjutkan dengan feedback. Jika tidak memadai, bisa mengambil tindakan korektif,
lalu menyesuaikan performa dengan mengukur kembali kinerja aktual atau menyesuaikan standar dengan menetapkan standar kinerja. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang formal, di mana kita menetapkan target, melakukan pemantauan dan mengevaluasi, serta melakukan feedback untuk memberikan informasi kepada manajer, guna mengetahui apakah strategi dan struktur sudah bekerja secara efektif dan efisien atau tidak. Sistem kontrol yang baik harus fleksibel, sehingga manajer dapat merespon sesuai kebutuhan, lalu memberikan informasi yang akurat tentang organisasi, dan memberikan informasi secara tepat waktu. Adapun jenis kontrol sistem organisasi itu ada 3. Yang pertama ada output control, yang kedua ada behavior control, dan yang ketiga ada client control. Output control itu menghususkan diri pada produk akhir atau hasil dari suatu tindakan yang dapat diukur secara langsung atau measurable, seperti jumlah penjualan dan jumlah pelanggan yang kita bantu. Sedangkan behavior control atau kontrol perilaku, jika kontrol output berkaitan dengan hasil dari sebuah tindakan, maka kontrol perilaku menjelaskan kebijakan atau sistem untuk mengelola tindakan untuk menghasilkan hasil tersebut, seperti standar operational procedure atau SOP, dan manajemen by objective atau MBO. Yang ketiga atau yang terakhir ada client control. Kontrol klien adalah bentuk kontrol tidak langsung yang menggunakan nilai dan norma sosial untuk memotivasi karyawan agar meraih tujuan perusahaan. Bentuk kontrol ini sering dikaitkan dengan budaya perusahaan. Selanjutnya ada traditional budgeting method atau metode anggaran tradisional. Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja ataupun pengeluaran. Traditional budgeting method itu ada 2 cara. Yang pertama ada top-down budgeting dan yang kedua ada bottom-up budgeting. Yang pertama, top-down budgeting itu manajer tingkat atas dan menengah menetapkan target anggaran setiap departemen, lalu melakukan sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang ditentukan oleh manajemen puncak. Kalau yang kedua, bottom-up budgeting itu dilakukan oleh manajer tingkat bawah dengan cara merincikan anggaran kebutuhan sumber daya departemen mereka, lalu menyampaikan rinciannya kepada manajer puncak untuk disetujui. Materi selanjutnya ada budgetary control. Ini adalah teknik pengendalian manajerial yang umum di mana semua operasi direncanakan terlebih dahulu dalam bentuk anggaran. Hasil yang aktual kemudian dibandingkan dengan standar anggaran. Perbandingan ini memberitahu kita tindakan apa yang diperlukan untuk dilakukan. Adapun jenis kontrol anggaran adalah anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran kas, dan anggaran penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada Responsibility Center atau pusat dari tanggung jawab. Responsibility Center adalah sebuah sistem akuntansi yang diterapkan dalam organizational control di mana setiap departemen yang berbeda dari suatu organisasi ditetapkan sebagai pusat dari tanggung jawab. Lalu kepala dari departemen itu bertanggung jawab untuk mencapai target yang ditetapkan untuk departemennya. Pusat dari pertanggungjawaban dapat berupa beberapa jenis, seperti 1. Pusat biaya. Manajer bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam organisasi. Lalu ada pusat pendapatan. Pusat ini bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan, dan yang terakhir ada pusat laba. Manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pusat investasi. Bertanggung jawab tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk investasi. Budget manager use. Setiap entitas usaha pasti akan mengembangkan strategi dan rencana untuk membantu mencapai tujuan usaha. Penganggaran di sini membantu entitas usaha dalam mengembangkan biaya strategi dan rencana mereka, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu, sistem penganggaran yang baik akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya, dengan memungkinkan manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan kategori utama aktivitas perusahaan seperti pendapatan, pengeluaran, kas, dan juga modal.
Lalu financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan dalam manajemen adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan plans dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, serta sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan target, tujuan, visi, dan juga misi organisasi. Financial statement itu bisa disampaikan dalam bentuk neraca ataupun laporan laba rugi. Kalau bentuk neraca dengan cara menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan kewajiban pada waktu tertentu, sedangkan kalau laporan laba rugi dengan merangkum kinerja keuangan perusahaan pada waktu tertentu dan menunjukkan laporan dari laba atau rugi perusahaan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya ada financial analysis. Manajer harus mampu mengevaluasi laporan keuangan yang membandingkan kinerja organisasi dengan data atau norma industri sebelumnya. Ada beberapa rasio yang digunakan. Pertama, ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage. Selanjutnya ini ada total quality management. Total quality management adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota, organisasi, atau sumber daya manusianya, dan masyarakat. Manfaat total quality management bagi perusahaan adalah yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf juga menjadi lebih termotivasi. Ketiga, produktivitas juga akan meningkat. Yang keempat, biaya turun atau cost reduction. Yang kelima, produk cecak berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketujuh, membantu terciptanya teamwork. Dan yang terakhir, itu hubungan antara staf departemen yang berbeda juga akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan TQM. Yang pertama itu ada delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan sangatlah besar. Yang kedua, tim mania. Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, baik penyelia maupun karyawan harus memiliki pengalaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Penyelia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya kerja sama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukan pemecahan masalah. Yang ketiga ada proses penyebarluasan atau deployment. Ada organisasi mengembangkan inisiatif tanpa secara bersamaan mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat kerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha ini meliputi pemikiran tentang struktur, penghargaan, pengembangan keterampilan, pendidikan, dan juga kesadaran. Yang keempat ada menggunakan pendekatan yang terbatas, lalu terakhir itu harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Selanjutnya ada trends in quality and financial control. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada International Quality Standard. Biasa yang digunakan adalah ISO 900. Ini merupakan seri standar sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia karena ribuan organisasi dan perusahaan menggunakan standar ini untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif. Kedua ada New Financial Control System.
Ya, terdiri dari tiga penilaian. Yang pertama ada Economic Value Added atau EVA. Ini merupakan sistem manajemen keuangan yang digunakan untuk bisa menilai laba ekonomi pada suatu perusahaan. Yang kedua ada Market Value Added atau MVA. Ini merupakan perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu perusahaan dengan nilai buku seperti yang disajikan dalam neraca. Yang terakhir ada Activity Based Costing atau ABC, merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya ada Control Philosophy. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kontrol beraksi yang mempengaruhi perilaku karyawan dan menilai kinerja melalui beberapa aspek, yaitu aturan, kebijakan, hierarki otoritas, sistem penghargaan, dan juga dokumen tertulis. Yang kedua ada kontrol desentralisasi yang bergantung pada nilai budaya, keyakinan bersama, tradisi, dan juga kepercayaan. Selanjutnya ada control system for turbulent times. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manajemen buku terbuka. Yang dimaksud adalah semua informasi keuangan dan juga hasilnya harus dibagikan semua dengan karyawan. Jadi semua karyawan dalam organisasi harus tahu gitu. Yang kedua ada balance scorecard, merupakan sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran layanan pelanggan, proses bisnis internal, dan kapasitas organisasi untuk belajar dan berkembang. The balance scorecard merupakan metode pengukuran hasil kinerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Ada 4 perspektif yang dilihat. Yang pertama ada keuangan, yaitu bagaimana investor melihat Anda. Yang kedua itu internal, yaitu strategi apa sih yang digunakan. Yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusianya, yaitu bagaimana kompetensi dan tata kelolanya. Yang terakhir ada konsumen, yaitu bagaimana konsumen melihat Anda. Sekian pembahasan dari saya. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja. Oke, sudah ada Imelda Bella Clarissa yang raise hand. Bisa langsung on mic untuk bertanya, Imelda. Terima kasih kelompok 13. Izin bertanya mengenai materi ini. Sebelumnya apakah suaranya terdengar? Terdengar. Baik. Di PPT kan ada tradisional metode untuk kontrol budget. Nah, ada nggak sih metode tradisional dan modern lainnya untuk proses mengontrol tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Imelda untuk pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Mulia dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Warahma dari perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Saya mau tanya, ada nggak sih karakteristik atau nggak ciri-ciri dari pengendalian? Kalau ada, apa aja? Tolong sebutin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mulia. Selanjutnya, Fionila dipersilahkan. Dalam TQM yang harus dimiliki perusahaan dalam meningkatkan mutu dan sistem pengendalian manajemennya. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bertanya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya. Mohon untuk ditunggu. Terima kasih.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mulia tentang karakteristik atau ciri-ciri dari pengendalian atau kontrol itu apa aja ya tadi. Kalau menurut saya sendiri, yang pertama itu merupakan fungsi pervasif, yaitu pengendalian melekat pada setiap tingkat hierarki organisasi. Yang kedua, pengendalian bersifat melihat ke depan. Hal ini terkait dengan masa depan karena masa lalu tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga itu, pengendalian adalah kegiatan yang berkelanjutan karena melibatkan peninjauan standar kinerja secara terus-menerus dan menghasilkan tindakan korektif. Yang keempat, pengendalian terkait erat dengan perencanaan. Yang kelima, pengendalian membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan. Sekian yang bisa saya sampaikan, Mulia. Baik, terima kasih Leon atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda mengenai metode pengendalian tradisional dan modern. Metode pengendalian tradisional itu ada pengamatan pribadi, laporan statistik, analisis titik impas, dan kontrol anggaran. Lalu metode modern ada pengembalian investasi, analisis rasio, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, audit management, program evaluation dan review teknik atau PERT, dan critical method atau CPM. Lalu ada sistem informasi manajemen. Apakah menjawab, Imelda? Terjawab. Terima kasih ya Zafira atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Kembali, Imelda. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fionela Pratiwi. Tadi di PPT dijelaskan tentang Total Quality Management atau TQM. Apa aja poin-poin penting dalam TQM yang harus dimiliki perusahaan dalam meningkatkan mutu dan sistem pengendalian manajemen? Oke, jawaban saya, dalam Total Quality Management, seluruh karyawan perusahaan atau anggota organisasi itu harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, baik itu produk, layanan, serta budaya pada tempat mereka bekerja, sehingga nantinya akan melahirkan kualitas terbaik dalam layanan atau produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya. Nah, ada 8 elemen pokok dalam. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Ketiga, proses. Keempat, sistem yang terintegrasi. Kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Dan yang kedelapan, komunikasi yang baik. Bagaimana? Apa jawabannya sudah cukup? Baik, terima kasih juga sudah bertanya Kak Fionila.